Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya, Firdaus El-Mainuri, dan saya Kajito El-Kayeni. Gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Mas, hari ini kita akan ngaji atau kita akan bahas tentang video yang viral. Jadi di Sukabumi minggu yang lalu, hari Jumat itu, ada perusakan villa. Ya. Jadi ceritanya itu, Mas, kronologisnya ada retreat siswa Kristen di salah satu villa di situ. Ya. Kemudian villa ini digerebek, dirusak sama warga. Ya, alasannya mungkin ya nggak tahu apakah mengganggu atau apa gitu gimana. Mereka itu sampai merusak pagar. Ya. Jadi mereka merusak pagar, akhirnya anak-anak yang ikut retreat itu ketakutan. Karena ketakutan, akhirnya sama guru mereka itu suruh masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Dan sedihnya dan mirisnya, ketika anak-anak itu masuk ke dalam mobil dan ingin keluar dari lokasi itu, mobil itu malah dilempari, ditendang, dipukul. Jadi ini kan sangat mengkhawatirkan. Nah, setelah siswa yang retreat itu pergi, massa itu kemudian masuk ke dalam, Mas. Mereka merusak properti. Salah satunya nih, jadi salib itu, Mas, diturunin dan dipakai untuk merusak. Nah, ini menurut Mas Kaji itu mengapa sih kok kejadian seperti ini nih kok masih sering terjadi? Ya, itu menunjukkan bahwa tingkat intoleransi di tengah masyarakat kita masih tinggi gitu loh. Intoleransi di tengah masyarakat kita itu masih mengkhawatirkan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat panjang ya bagi kita semua. Karena ketika saya melihat di videonya Deddy Mulyadi, ya Kang Deddy Mulyadi kan ada itu beberapa video, 3 video saya tonton semuanya. Saya tahu kronologi awal sampai akhirnya bagaimana gitu kan. Nah, di situ jelas terlihat bahwa tetangga di sebelah-sebelah rumah tuh damai-damai aja gitu loh. Tapi kenapa sampai ada kerusuhan? Ya mungkin waktu malam apa tuh? 1 Muharram ya kalau nggak salah ya. Pokoknya pernah ada kegiatan di situ ya, mungkin ada yang merasa terganggu gitu. Ini kan retreat, Mas. Retreat itu kalau seperti kita umat Islam itu kayak pesantren kilat lah. Iya. Jadi di situ siswa ngumpul di situ belajar macam-macam. Kan ada kegiatan, gitu, ada semacam ceramah, bimbingan mental gitu loh. Dan pakai speaker gitu. Mungkin ada yang keganggu gitu ya. Ada doa subuh, apa istilahnya doa pagi nggak tahu lah saya. Nah, itu yang mungkin memicu beberapa orang yang memprovokasi. Ketika itu kan Jumatan ya. Nah, masa banyak kan di masjid itu. Saya nggak tahu bagaimana kronologinya, tapi masa waktu Jumatan itulah yang kemungkinan bergerak ya, merusak di sana. Atau bagaimanalah ini kejadian pastinya ya. Tapi intinya pada hari Jumat itu masa menggeruduk ke dalam. Dan tidak hanya itu sebenarnya, kan tadi Mas Firdaus mengatakan bahwa mereka di hari itu merusak pagar, menurunkan salib, memecahkan kaca kan. Hari berikutnya sebenarnya ketika orang yang nunggu rumah itu ngungsi, mereka masuk lagi, Mas, mendobrak dan menjarah barang. Berarti di antaranya HP. Kejadiannya tidak berhenti di hari Jumat. Tidak di hari itu saja. Jadi ketika yang namanya Pak Yongki ya yang nunggu rumah itu diungsikan ya ke hotel terdekat, itu dirusak. Dijebol, bahkan kan ada yang dikunci kan kamarnya karena di situ ada HP, ada macam-macam, didobrak, dijebol. Jadi memang ini bukan hanya masalah intoleransi, tapi ini kriminalitas. Makanya ini nggak bisa hanya diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Kan ada itu yang ada video dari itu pihak forum komunikasi itu loh, kan ada itu. Ada beberapa tuntutan dibaca bareng-bareng bapak-bapak itu kan. Nah, salah satu tuntutannya kan ini para tersangka, udah ada tersangka kalau nggak salah 8, 7 atau 8? 7 ya. Kalau kemarin ya, kemarin ya, saya mungkin baca ada nambah. Nah, itu kan sudah ditangkap polisi dan sedang diproses. Yang forum komunikasi ini minta untuk dibebaskan dan diselesaikan secara musyawarah mufakat, ya nggak bisa lah. Kalau itu hanya sekedar protes, konflik kecil-kecil lah ya, teriak-teriak, itu kan konflik kecil namanya kan. Tapi kalau sudah pengerusakan, sudah penjarahan ya, perusakan, penjarahan, itu yang di tenda di atas itu kan ada rumah-rumahan kecil itu dirobohkan. Apalagi saya dapat info itu kalau ini juga
masuk ke ini Mas, Apa? kekerasan anak. Jadi anak Iya, terintimidasi ada anak-anak juga di anak-anak situ. Makanya ini nggak semudah itu untuk diselesaikan secara kekeluargaan, karena ada tindakan kriminal gitu loh. Kecuali kalau kamu konfliknya biasa itu atau berantem dua orang itu oke lah, bisa kekeluargaan kan sama-sama bonyok misalnya. Tapi kalau sudah massa rame-rame, yang pertama perlu ditangkap itu adalah pelaku, tentu ya kan kelihatan tuh di pelaku video perusakan itu ya. perilaku perusakan jelas. Nanti kan tinggal diinterogasi siapa aja yang terlibat gitu kan. Nah, yang kedua yang juga tak kalah penting itu adalah provokator sebenarnya. Pelaku pengrusakan itu nggak akan terjadi kalau nggak ada provokator. Nah, provokator ini harus ditemukan dan dihukum lebih berat dari pelaku pengrusakan gitu loh. Atau kalau memang provokatornya sekaligus pelaku pembunuhan itu oke lah sekalian ya. Double berarti. Iya, kan kejadian seperti ini sering terjadi sejak dulu Mas. Jadi sebenarnya masyarakat itu nggak intoleran amat sebenarnya. Cuman karena provokasi ya, karena ada yang menyebarkan bibit kebencian, apalagi ketika orang lagi kumpul-kumpul kan ada emosi yang tersulut. Gitu Mungkin dikhawatirkan, wah ini ada kristenisasi tersebut. Nah, ada bumbunya di situ. Nah, padahal lokasi villa buat retreat itu sebenarnya komunitas suku, Mas. Minahasa sebenarnya. Jadi itu nggak spesifik agama Kristen. Ada juga yang beragama Katolik katanya di sana. Ada bahkan dia menyebutkan ada yang beragama Islam. Jadi itu kumpulan suku Minahasa yang merantau lah katakanlah, sekolahnya di Tangerang kalau nggak salah, anak-anak itu dikumpulkan di situ. Kan anak-anak ini jarang piknik kalau di situ kan di adem pedesaan di pegunungan enak gitu kan. Jadi bisa berkegiatan, ada siraman rohani juga, ketemu sama teman satu suku. Gimana sih orang merantau ke teman-teman satu suku kan seneng banget gitu loh. Apalagi di villa tempatnya kan gitu. Nah, jadi lokasi itu memang sebenarnya pertama bukan rumah ibadah. Tapi memang ada kegiatan ibadah seperti berdoa, ceramah gitu loh. Ya, kayak kita umat Islam kalau ada pesantren kilat kan pasti ada sholat berjamaah, ceramah, doa bareng kan sama seperti itu. Dan itu boleh, gitu loh. Dan di logika masyarakat kita, mayoritas ini itu seringkali ada kelompok masyarakat yang geblek yang mengatakan bahwa beribadah di rumah tuh nggak boleh. Itu goblok banget yang ngomong kayak gitu. Kenapa begitu? Untuk non-muslim Mas mungkin. Iya. Karena untuk non-muslim nggak boleh beribadah di rumah, kok nggak boleh itu melebihi Tuhan dia malah. Karena kita umat Islam pun seringkali beribadah di rumah, tahlilan, yasinan, baca berjanji. Itu ada orang meninggal kita ini doa bersama lagi gitu. Kalau enggak kadang-kadang kita ngumpul apalah gitu. Baca-baca apa gitu, doa-doa gitu kan. Makan-makan gitu. Nah, itu kan bisa dilakukan di rumah. Kenapa mereka nggak boleh? Itu menunjukkan bahwa memang ada bibit kebencian dan ketidakpahaman sebenarnya. Orang-orang itu menyangka bahwa kalau orang-orang melakukan ibadah, tempat rumah tadi otomatis jadi gereja misalnya. Kan boleh saja, umat Islam juga punya musola di dalam rumah kan. Di rumah saya juga ada Mas Firdaus mungkin punya tempat salat gitu kan, musola kan kecil buat keluarga aja. Nah, apa salahnya mereka melakukan hal yang sama gitu loh. Mereka juga punya semacam ruangan untuk berdoa kan. Dia pengakuan istrinya Yongki tadi. Memang ada ruangan di situ kalau dia lagi ada banyak pikiran dia berdoa di situ. Kan boleh-boleh aja. Gitu loh. Dan itu bukan gereja, bukan rumah ibadah karena kalau rumah ibadah konsepnya sudah menghadirkan jamaah dan itu rutin. Mungkin berkala ya kalau Kristen kan mungkin minggu ya. Meskipun nggak hanya minggu sebenarnya. Atau ada sekolah hari Minggu, ada ke gerejanya, nah itu kan bisa dilakukan. Nah itu kan definisi villa itu, rumah itu memang bukan sebagai tempat ibadah, tempat pertemuan aja, gitu. Dan bahkan yang adik pemilik rumah ya itu mengatakan bahwa sebenarnya dia juga mempersilahkan masyarakat untuk memanfaatkan rumah itu untuk kegiatan sosial. Jadi bukan hanya untuk retreat yang untuk siswa Kristen itu. Jadi bahkan siapa saja masyarakat sekitar yang mau tinggal nemui si Yongki ya nanti mungkin ada lah buat ini kegiatan biaya untuk RT RW mungkin ya keamanan kan parkir pasti banyak numpuk gitu kan. Nah itu kan wajar sesuatu yang oke lah nggak bisa dihindari lah kalau di Indonesia ini. Nah itu menunjukkan bahwa itu bukan hanya rumah untuk suku Minahasa lebih khusus yang beragama Kristen. Bahkan juga agama lain yang ada di sana kan, itu juga sekaligus sebagai wahana, sebagai ruang ya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gitu loh.
Makanya saya curiga yang memprovokasi, yang merusak itu mungkin bukan tetangga di sekitarnya. Bukan rumah di sebelah-sebelahnya gitu ya kan, di depannya tuh sawah tuh saya lihat tuh. Sebelahnya lagi ada rumah bagus-bagus rumahnya, kata Deddy Mulyadi, wah ini rumah saya aja nggak sebagus ini katanya. Sebelah yang dirusak tadi. Dan villa yang dirusak itu memang luas Mas. Luas banget, saya nggak tahu apakah itu beberapa kafling disatukan ya, karena kalau ukuran rumah itu kan sebenarnya kecil gitu ya. Dia luas banget memang. Katanya itu dulu gudang buat naruh jagung gitu. Nah, saya berharap aparat kepolisian juga tidak hanya menangkap pelaku gitu loh. Karena kejadian seperti ini akan terulang kalau pihak-pihak provokator itu nggak ditelusuri, nggak ditangkap. Gini Mas, bahkan gini Mas, mereka tuh beranggapan bahwa perilaku mereka, bahwa perusakan dan semacamnya itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi karena mereka menganggap itu melawan kebatilan. Man ro'a minkum mungkaran, gitu ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Jadi ini dianggap sebagai kemungkaran. Makanya harus dilawan. Ya. Nah, itu kan berarti doktrin menyimpang kan. Mereka memahami kemungkaran itu salah. Kemungkaran itu bisa dipahami sebagai kemaksiatan sebenarnya. Kalau kita kan melawan kebatilan. Ya, itu kan tafsir. Sama mungkin ya, kebatilan dan... Iya, kebatilan bisa diartikan sama sih, tapi lebih khusus kalau kemunkaran itu perbuatan munkar ya, perbuatan maksiat lah gampangnya. Meskipun memang kalau kita pakai logika orang-orang konservatif itu ya, siapapun di luar Islam akan dianggap mungkar akhirnya, kesyirikan gitu loh. Itu kan urusan mereka gitu loh. Kalau ada orang Islam berbuat syirik, kamu punya hak untuk menegakkan kemungkaran tadi, melawan kemungkaran. Misalnya ada orang Islam nyembah batu atau ngajak masyarakat nyembah pohon, nyembah sungai misalnya. Ada ritual-ritual yang secara eksplisit menyatakan penyembahan ya. Kalau di kita kan ada ritual-ritual itu bukan menyembah barang itu sebenarnya. Itu kalau masyarakat kita wasilah istilahnya. Melewati itu gitu ya. Meskipun kalau kita kaji wasilah juga nggak boleh. Panjang lah. Tapi intinya bukan itu yang disembah gitu loh. Nah, kalau sampai ada oknum yang mengajak kesyirikan seperti itu di internal umat Islam, itu boleh Anda punya hak untuk melarang. Tapi kalau ada umat agama lain yang melakukan ritual keagamanya, meskipun Anda menganggap itu sebagai syirik, Anda nggak punya hak. Servernya udah beda, Mas. Gitu loh. Anda nggak punya kewenangan untuk menegur server lain ini. Itu ritual mereka, itu doktrin agama mereka. Gitu loh. Karena kalau kita sampai melakukan perbuatan-perbuatan anarkis ya, barbar, banal ya, main hakim sendiri, itu menunjukkan bahwa kita itu atau orang-orang yang melakukan pengrusakan di villa tersebut tuh nggak memahami konsep agama Islam. Mereka juga nggak paham bahwa Indonesia ini bukan negara agama. Ya, tapi kan begini Mas, di Islam sendiri Nabi tidak pernah memberikan contoh yang seperti itu ya. Jadi perusakan dan semacamnya. Jadi kalau dalam sejarah itu kan bahwa Nabi juga mempersilahkan kan umat non-Muslim untuk beribadah, gitu ya. Bahkan difasilitasi lah. Nah, jadi kalau menurut Mas Kajito ini berarti bermulai dari pemahaman yang salah tentang agama itu. Betul. Ya. Jadi pemahaman yang salah. Kan, ya, begini Mas. Kadang mereka tuh merasa semakin mereka keras pada non-Muslim, mereka semakin Islami. Jadi kalau mereka tidak keras, biasa-biasa saja, bahkan dianggap wah ini tidak Islami. Ya itu kesalahan kita bersama sih. Saya nggak ingin menyalahkan masyarakat setempat ya, karena namanya orang nggak tahu itu gimana sih Mas. Orang yang nggak pernah berinteraksi dengan umat beragama lain ya pasti pikirannya akan sempit gitu. Makanya ini tugas pemuka agama seperti tadi forum komunikasi tadi. Kamu nggak usah hanya kalau ada kasus sibuk bikin keterangan pers ya, bikin pernyataan. Tugas kamu yang paling utama forum komunikasi itu adalah menjembatani komunikasi antar agama gitu loh. Sampai orang-orang konservatif, kelompok-kelompok konservatif itu paham bahwa kita ini punya banyak agama dan diakui oleh negara. Secara berkala mereka harus ditemukan, harus guyup rukun melakukan kegiatan bersama supaya nggak saling curiga. Kenapa kejadian ini terjadi? Karena dia menganggap orang-orang non-Muslim itu sebagai kelompok lain. Nah ini yang berbahaya. Kan mestinya ini dijembatani oleh pemerintah, oleh pemuka agama supaya
kelompok-kelompok konservatif yang hanya main di kolam mereka aja, pada akhirnya akan sadar bahwa ada kolam lain loh. Kita harus saling menghargai kolam ini. Kita nggak boleh campur tangan, tapi kita harus menghargai. Kan sama ya, kayak dulu saya juga konservatif sebelum saya merantau istilahnya, sebelum saya berkumpul dengan banyak teman-teman yang non-muslim. Pemikiran saya juga penuh kecurigaan, penuh kebencian, ya, penuh sakwa sangka. Dikit-dikit menganggap itu kesyirikan dan kita berhak untuk meluruskannya. Itu sebenarnya logika umum untuk masyarakat yang sejak lahir biasa hidup homogen gitu loh. Di kampung saya tuh nggak ada yang non-muslim sama sekali. Jadi ketika mereka bertemu dengan yang non-muslim, mereka kaget. Kaget. Kok ada agama ini? Iya. Ketika sekolah di kabupaten dan ada temennya yang non-muslim, wah, takut. Jangan-jangan ini, wah, kita Islamkan aja. Oh ya gitu, sampai gitu. Jadi kita takut, wah ini dengar kayak apa di TV itu kan ada itu program-program rohani. Yeah. Kadang kita takut, Mas, wah ini jangan-jangan kita bisa ikut-ikutan ini. Bisa terseret gitu lah. Nah, makanya kan karena ketidaktahuan inilah yang menyebabkan kepicikan. Karena kepicikan inilah yang menyebabkan anarkisme dan kebrutalan. Makanya kita semua harus harus turun tangan. Jangan membiarkan kalau sudah besar baru kita semua ribut ya. Sampai gubernurnya turun tangan, ngasih santunan gitu ya. Kemarin tuh Kang Deddy kan datang ke sana, Mas. Iya. Datang ke lokasi, ngasih kayak semacam bantuan ya. Iya. 100 juta kalau nggak keliru. Iya. Dan setelah itu sama pemilih disumbangkan ke masjid. Makanya itu kan sesuai doktrin Kristen ya, kalau kamu ditampar pipi kanan memberikan pipi kiri, atau sebaliknya ya, saya lupa persisnya. Artinya mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu kan memang doktrin kasih dalam Kristen ya, ajaran Yesus kan memang begitu. Jadi mereka dilarang untuk menyuarakan kekerasan, violence ya. Mereka dilarang untuk mendukung aksi-aksi yang memicu pada konflik gitu loh. Kalau ada konflik ya udah sabar, terus kita memaafkan gitu ya. Kalaupun ada pelanggaran hukum ya ada kan hukum yang harus ditempuh gitu loh. Bukan berarti pelaku pengerusakan terus dimaafkan, bebaskan, enggak, proses hukumnya tetap jalan kan. Cuman mereka tidak membenci umat lain. Nah, ini yang perlu kita pelajari, kita adopsi ya untuk umat Islam ini, supaya kalian tuh nggak hanya bisa ngamuan aja, kalian juga harus belajar untuk mengasihi. Sebenarnya ajarannya ada, doktrin dalam Islamnya ada, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-harinya yang kurang gitu loh. Bahkan di Al-Qur'an kan ada, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kan jelas bahwa kita itu harus berdakwah dengan cara yang baik. Betul. Apalagi kan kalau yang di Sukabumi kemarin mereka siswa yang retreat ini kan bukan untuk melakukan kayak peribadahan, ibadah, Mas. Yeah. Mereka kan hanya melakukan retreat. Loh, melakukan ibadah pun boleh kok. Masalahnya maksudnya ini kan anak kecil gitu kan, siswa usianya 10 sampai 14 tahun gitu loh. Kok sampai segitunya gitu loh maksud saya. Kok saya tuh nggak habis pikir, Mas. Saya nggak habis pikir. Kok segitunya, kok teganya gitu loh. Ya, amuk massa itu kan muncul karena ada provokasi tadi kan. Sudah ada bibit kebencian nih karena menganggap kelompok lain berbeda dan kelompok lain mengancam keyakinannya kan gitu, pemikiran mereka kan. Makanya ketika ada pemicu akhirnya seperti itu. Nah, kemudian yang juga banyak salah dipahami termasuk oleh pemuka agama ya, seperti forum komunikasi tadi yang di kecamatan itu juga mereka mengatakan bahwa rumah ibadah harus disesuaikan izinnya. Lah ini gimana sih orang ini logikanya? Secara tidak langsung mereka juga meyakini bahwa rumah tersebut adalah rumah ibadah, digunakan sebagai tempat ibadah. Itu salah, gitu loh. Tapi melakukan ibadah ya yang tidak menjadikan rumah tersebut sebagai rumah ibadah itu boleh, kayak Islam aja lah. Tahlilan di rumah boleh. Jadi kalau rumah ibadah kan jelas masjid, statusnya, gereja, itu harus punya izin. Harus gitu punya izin. Jadi kalau ketika rumah itu dijadikan rumah ibadah untuk berdoa, kemudian dikasih simbol-simbol kayak ya salim, boleh lah. Enggak, maksudnya ketika rumah itu dijadikan kayak apa? Dijadikan rumah ibadah, kayak menjadi gereja. Oh, menjadi gereja. Memang harus ada izin. Itu harus ada izin. Tapi kalau rumah dipakai untuk beribadah, doa itu kan ya
nggak perlu izin karena sudah nggak perlu undang-undang izin. ya. Dan ini yang harus dikasih paham sama masyarakat. Selama ini kan masyarakat orang Kristen nggak boleh beribadah di rumah. Lah ini logikamu kemana sih, kebalik-balik gitu loh. Bukannya kamu juga sholat di rumah, ngaji di rumah, kamu tahlilan di rumah. Kenapa kok dia nggak boleh gitu loh? Dia boleh beribadah, dia boleh mengumpulkan orang-orang untuk berdoa di rumahnya, boleh aja. Yang nggak boleh itu menjadikan rumah pribadi sebagai rumah ibadah. Sama aja sebenarnya, nggak boleh menjadikan rumah pribadi sebagai toko, kan ada peraturan kayak gitu kan. Nggak boleh menjadikan rumah pribadi sebagai kantor, itu harus kamu izin lagi. Kan ada peruntukan-peruntukannya. Kenapa begitu? Karena kalau rumah pribadi dijadikan toko atau kantor atau rumah ibadah, akan jadi rame. Nanti kalau rame, nimbul masalah sosial, macet lah, ada konflik lah, mengganggu ketenangan gitu kan. Ada banyak hal yang perlu diselesaikan akhirnya. Oleh sebab itu, perlu izin. Izin tuh gunanya untuk itu sebenarnya. Supaya tidak ada konflik sosial karena sudah izin gitu loh. Tapi umat Islam juga harus sadar bahwa untuk beribadah tuh nggak perlu izin. Ini yang salah kaprah kita. Karena untuk beribadah katanya harus izin dulu. Ini mikirnya jongkok banget sih, orang ini nggak bisa mikir kayak gitu. Beribadah di rumah boleh. Mengubah rumah sebagai rumah ibadah itu yang nggak boleh. Karena ada undang-undangnya. Kecuali kalau nggak ada undang-undangnya ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Gitu kan. SKB 2 Menteri itu ya. Iya, karena ada SKB 2 Menteri. Makanya saya tuh berharap kasus-kasus kayak gini tuh bibit masalahnya, bibit konfliknya tuh harus diselesaikan. Tugas siapa? Pemerintah. Oke Mas, ini Mas, pertanyaan terakhir nih Ya. Mas Kejitu. Kejadian yang ini kan sangat mengkhawatirkan ya Mas. Sangat ya membuat kita takut, khawatir lah. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah, pemuka agama? Kita tahulah Indonesia akan menghadapi bonus demografi kan. Ya. Ini kan kalau kita tidak, generasi muda ini tidak diberikan pemahaman yang baik, maka kan akan melahirkan generasi-generasi yang intoleran. Ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan pemerintah agar generasi muda kita ke depannya ini benar-benar menjadi masyarakat yang toleran, yang saling menghargai perbedaan dan semacamnya, Mas? Saya kira pemerintah harus ekstra melakukan tindakan untuk membuat kurikulum toleransi di masyarakat. Bukan hanya untuk anak sekolah ya. Pemerintah itu harus punya agenda untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat, antara mayoritas dengan minoritas secara berkala. Awalnya mungkin kalau provinsi sudah umum lah, itu jarang lah terjadian seperti itu. Kabupaten juga ada, cuman ya nggak terlalu, paling kantong-kantong ya, kantong konservatif. Nah itu agak susah memang, karena biasanya mereka itu mewakili yayasan atau lembaga-lembaga tertentu seperti sekolah, pesantren gitu kan. Ya. Susah untuk masuk orang Kristen mau dicampurkan ke dalam pesantren, agak susah. Tapi bisa sebenarnya. Jadi harus ada komunikasi semacam ini yang dibentuk oleh pemerintah supaya masyarakat, terutama yang di pelosok-pelosok, Mas. Kalau di pelosok-pelosok itu kan agak susah ya. Kalau mereka nggak dipertemukan secara khusus begitu. Nah ini tugas siapa? Tugas pemerintah dan pemuka agama. Bahkan saya khawatir pemuka agamanya aja nggak paham dengan kurikulum toleran ini. Padahal Indonesia yang begitu plural, yang begitu beraneka macam ini, kalau nggak ada kurikulum tersebut, bakal bibit kekacauan akan muncul terus. Nah ini yang saya kecewa sejak dulu ya, bahkan sejak zaman Pak Jokowi yang dulu menterinya Gus Yakut itu yang digadang-gadang sebagai menteri agama pemberani, nggak ada actionnya sampai ke sana gitu loh. Makanya nggak heran selalu ada konflik, selalu ada perundungan, pembubaran ibadah kok dibubarin. Bahkan ini Mas, hampir setiap bulan, jadi dari tahun 2022 itu ya, sampai sekarang hampir setiap bulan tuh ada perusakan dan pelarangan ibadah itu hampir sering terjadi di pelosok ini, di negeri ini ya. Baik itu yang viral maupun nggak viral. Betul. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu belum tercerahkan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Makanya Menteri Agama tuh kamu ngapain gitu loh. Kan mereka juga punya ini ya, itu jaringan ya. Ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis. Itu kan nggak hanya bisa dilibatkan dalam kegiatan keislaman,
tapi juga bisa dilibatkan dalam kegiatan kerukunan antar umat beragama gitu loh. Jadi harus sering ada, bahkan mungkin perlu diadakan sebuah apa istilahnya itu kegiatan rutin ya, semacam lintas festival agama gitu. gitu ya. Iya, yang melibatkan lintas agama gitu loh. Jadi mereka jadi paham, atau bisa dilakukan semacam saling kunjung lah. Umat Islam datang ke gereja, atau umat Kristen datang ke masjid, silaturahmi, atau kemana lah. Atau ke sekolah-sekolah Islam, ke sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Hindu. Itu harus dilakukan, bukan hanya simbolis ya. Kalau di kota-kota besar sih saya yakin sudah banyak lah kegiatan. Tapi kan harus dilakukan secara nasional. Gimana caranya? Ya kamu mikir lah. Kan itu nggak harus pakai pakai biaya dari negara misalnya. Kan kalian bisa membuat sebuah tadi saya sebut kurikulum kerukunan tadi ya. Itu kan sebuah konsep sebenarnya. Konsep itu tinggal ditularkan ke ormas-ormas keagamaan, ke pemuka-pemuka agama, ke jaringan kalian yang ada di bawah. Prosesnya mungkin nggak akan sebentar ya, prosesnya akan lama. Tapi itu belum dilakukan saya lihat ya. Kalaupun dilakukan nggak ada eksekusi masif. Hanya semacam jargon aja, oh kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu. Semacam itu ya, portofolio aja bahwa pemerintah sudah melakukan sesuatu. Tapi tidak dilakukan dengan niat yang kafah gitu ya, yang menyeluruh. Tindakan-tindakan seperti itu ya hanya lip service aja. Akhirnya kejadian pelarangan ibadah, penolakan pembangunan gereja masih terjadi. Dan itu memalukan menurut saya, Mas. Masa bangsa Indonesia yang sudah merdeka sejak 45 sampai sekarang kok masih udik aja. Kalau baru merdeka kamu udik, goblok, nggak paham tentang toleransi, wajar. Tapi sekian puluh tahun sudah merdeka, sudah diedukasi, sudah macam-macam, kok masih saja seperti itu, norak seperti itu, ngamuan seperti itu, berarti ada masalah di internal bangsa kita. Dan itu harus diselesaikan dengan segera. Kira-kira gitu, Mas. Mantap. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada penafsiran yang kaku, yang sempit, yang mudah mengkafirkan dan menyalahkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.